Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga yang luar biasanya Allah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, dan nikmat kesehatan kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita bersolawat kepadanya, beritiba mengikuti sunnah-sunnahnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan ini kita sudah tunggu-tunggu jauh-jauh hari. Setiap umat Islam tentunya berbahagia menyambut dengan senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan yaitu para ulama menyebutkan yang namanya Syahrul Syam. Dikatakan Syahrul Syam karena seorang muslim di bulan Ramadan diwajibkan untuk berpuasa. Ada pula para ulama yang mengatakan bulan Ramadan adalah Syahrul Quran karena bulan Ramadan diturunkan Al-Quran, dan banyak lagi sebutan-sebutan terkait bulan Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan datangnya bulan Ramadan berarti bulan Ramadan ini terbukanya pintu surga selebar-lebarnya dan tertutupnya pintu neraka serapat-rapatnya. Maka bagi seorang muslim pastinya ketika datang bulan Ramadan ini menyambut dengan gembira serta sangat-sangat merindukan surga. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, al-jannatu mustaqatin ila arba'atin nafar. Surga itu hakikatnya merindukan 4 golongan. Apa saja itu golongannya? Maka yang pertama adalah talil Quran. Surga itu akan merindukan orang-orang yang talil Quran atau orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran. Al-Quran itu dijadikan standar dalam kehidupannya. Al-Quran itu dijadikan pedoman dalam kehidupannya. Sehingga Al-Quran itu dibaca, Al-Quran itu menjadikan suatu rujukan untuk kehidupan sehari-harinya. Kita lihat, kita simak perintah-perintah ibadah di dalam Al-Quran, semuanya ada. Terkait perintah-perintah, terkait larangan-larangan di Al-Quran pun ada. Maka sudah barang tentu orang-orang yang membaca Al-Quran, orang yang berpedoman pada Al-Quran, talil Quran, itu orang yang dirindukan surga. Lalu yang kedua, kalau kita ingin dirindukan oleh surga, karena kita merindukan surga, tentunya yang kedua adalah wahafidil lisan, yaitu orang yang pandai menjaga lisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa selamatnya seseorang itu tergantung lisannya. Salamatal insana wa hafidil lisan.
bahwasanya seorang manusia itu akan selamat tergantung lisannya. Maka ketika orang itu pandai menjaga lisannya, pandai dalam berbicara, bahkan pembicaraannya ini penuh dengan kemuliaan, dijadikan untuk mengingat Allah dengan berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, maka insya Allah, maka penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ibadah. Maka Allah pun mengizinkan, bahkan surga pun merindukan. Maka jaminan yang kedua adalah orang-orang yang pandai menjaga lisannya adalah orang yang pandai menjaga lisannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiganya, orang yang akan dirindukan surga adalah orang yang wa mut'imil ji'an. Orang yang peduli dengan siapapun itu, walaupun orang tersebut itu dikenal atau tidak dikenal, yaitu dengan memberi makan kepada orang yang kelaparan. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita pentingnya sosial dalam kehidupan kita, pentingnya saling menghargai, saling pengertian di antara sesamanya. Maka orang yang menginfakkan, orang yang memberikan, bahkan orang itu bisa bermanfaat untuk orang lain, itulah orang-orang yang dirindukan surga, yaitu surga merindukan kepada orang-orang yang peduli kepada sesamanya, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan. Dan yang keempatnya, surga itu akan merindukan kepada orang-orang yang wasoimi fi syahri Ramadan. Surga akan merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Dan saat inilah, bulan inilah momentum kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik ibadah. Karena orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu sudah disyariatkan, bahkan diwajibkan atas seorang muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan atas orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka dengan kita berpuasa Ramadan, kita benar-benar menjadi orang yang bertakwa, sehingga Allah merindukan kita, surganya Allah pun merindukan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang termuliakan di sisi Allah, sehingga kita benar-benar orang-orang yang mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan, penuh dengan harapan ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah suatu keutamaan bagi kita, bagi orang yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan surganya Allah yang kita nanti-nanti, yang kita tunggu-tunggu, bahkan yang kita harapkan, hakikatnya merindukan kita, sehingga kita pun sama, kita merindukannya, dan surga pun merindukan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, sehingga dalam puasa Ramadan ini memotivasi bagi kita untuk benar-benar selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi fisabil haq.
fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.